Selamat berjumpa Bapak Ibu pendidik sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita masih melakukan kajian pada pedoman penilaian kurikulum merdeka. Paparan kita yang kedua hari ini adalah memahami asesmen pembelajaran pada kurikulum merdeka yang mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen pembelajaran merupakan sebuah tahapan yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, asesmen pembelajaran diharapkan dapat memberikan informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Secara bentuknya, asesmen di kurikulum merdeka ini ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif terbagi atas dua asesmen, yaitu asesmen formatif pada awal pembelajaran dan asesmen formatif pada saat pembelajaran. Asesmen formatif pada awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait materi dan tujuan pembelajaran tertentu, sehingga pendidik bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan asesmen formatif pada saat pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk melakukan refleksi terhadap seluruh proses belajar yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan perencanaan dan proses pembelajaran. Asesmen formatif yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar peserta didik. Karena asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil asesmen formatif sendiri dapat digunakan oleh beberapa pihak. Pertama, bagi peserta didik, asesmen formatif bisa digunakan sebagai umpan balik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat. Sedangkan bagi pendidik, hasil asesmen formatif dapat digunakan untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pendidik dapat meneruskan pembelajaran berikutnya apabila peserta didik dirasa telah mencapai tujuan pembelajaran. Namun, apabila tujuan pembelajaran belum tercapai sesuai dengan asesmen formatif yang dilakukan, maka pendidik tidak bisa melanjutkan proses pembelajaran kepada pokok bahasan berikutnya. Alangkah baiknya jika pendidik melakukan penguatan terlebih dahulu terkait materi yang sudah dipelajari, sehingga peserta didik betul-betul menghasilkan hasil asesmen formatif yang menggambarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua yang akan kita bicarakan adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan di akhir satu tujuan pembelajaran, di akhir satu RPP atau satu modul pembelajaran, atau di akhir satu periode pembelajaran, seperti misalnya asesmen sumatif di akhir semester. Asesmen sumatif ini digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif juga dilakukan dengan cara membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pendidik. Dan asesmen sumatif merupakan bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, di akhir tahun ajaran, atau di akhir jenjang, sehingga hasil dari asesmen sumatif dijadikan dasar bagi penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada satu lingkup materi, dapat terdiri dari satu atau beberapa tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan pada akhir semester, tapi khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan.
Hal ini tercantum pada Pedoman Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka tahun 2024 di halaman 27 dan 29. Di sini dinyatakan, jika pendidik merasa masih perlu konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah cukup, maka pendidik tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Hal yang lain yang perlu disepakati atau dipahami oleh kita bersama, bahwa untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam. Tidak hanya berupa tes tertulis atau ulangan yang menggunakan kertas, namun dapat juga menggunakan observasi dan performa, baik berupa penilaian praktek, penilaian yang untuk menghasilkan produk, atau penilaian dengan melakukan proyek. Sebagai catatan bagi pendidik sekalian, kedua jenis asesmen ini, formatif dan sumatif, tidak harus digunakan dalam suatu pelaksanaan pembelajaran atau dalam satu RPP atau modul aja. Tetapi, pelaksanaan adanya formatif dan sumatif sangat bergantung pada cakupan tujuan pembelajaran. Artinya, kapan Bapak Ibu pendidik bisa melaksanakan tes formatif dan kapan Bapak Ibu pendidik melaksanakan tes sumatif, semuanya bergantung pada cakupan yang ada di tujuan pembelajaran. Sebagai resume dari pembicaraan kita tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif, maka di sini saya tayangkan apa perbedaan formatif dan sumatif. Formatif dilaksanakan terintegrasi dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Demikian pula perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan tes formatif melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajar. Dan yang terakhir, di dalam tes formatif, betul-betul memperhatikan kemajuan penguasaan siswa dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, kerjasama dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan metode dan strategi teknik yang tepat untuk melihat hasil formatif. Sedangkan untuk sumatif, kalau tadi dikatakan formatif terintegrasi dalam proses pembelajaran, maka sumatif hanya dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Bisa akhir dari satu lengkap materi, bisa akhir semester, atau bisa akhir dari tahun pelajaran. Pelaksanaan sumatif merupakan asesmen yang bersifat formal, sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan dan proses pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. Asesmen sumatif juga merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua, peserta didik, dan pemangku-pemangku kepentingan. Oleh karena itu, asesmen sumatif digunakan pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Bagaimana terkait pelaksanaan asesmen formatif dalam implementasinya di kelas? Fungsi asesmen formatif pertama, mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen formatif berfungsi sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi belajar, untuk mendiagnosis daya serap materi peserta didik dalam aktivitas pembelajaran di kelas, dan memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna. Dengan fungsi yang beragam dari tes formatif, maka teknik yang dilakukan menggunakan berbagai teknik asesmen, baik berupa praktek, produk, proyek, portofolio,
ataupun tes tertulis atau tes lisan. Sedangkan hasil atau dokumentasi dari asesmen formatif antara lain berupa produk hasil belajar, jurnal refleksi, rencana tindak lanjut hasil asesmen, bisa berupa catatan hasil observasi, catatan anekdotal, dan bisa juga nilai berupa angka. Ini adalah fungsi, teknik, dan hasil dokumentasi untuk asesmen formatif. Selanjutnya kita bicarakan asesmen sumatif di akhir lingkup materi atau asesmen sumatif yang dilakukan di akhir proses pembelajaran satu tujuan pembelajaran atau satu RPP. Fungsi asesmen sumatif ini pertama adalah untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi. Fungsi yang kedua, refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi. Fungsi yang ketiga sebagai umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Dan fungsi yang terakhir adalah melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada semua peserta didik selama pembelajaran satu lingkup materi. Adapun teknik yang dilakukan untuk asesmen sumatif ini sama halnya dengan tes formatif tadi, bahwa teknik yang digunakan mencakup asesmen praktek, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, dan tes lisan. Adapun hasil atau dokumentasinya bisa berupa produk hasil belajar atau nilai berupa angka. Dan terakhir, terkait jenis asesmen sumatif yang dilaksanakan di akhir semester, di sini tadi sudah dikatakan dalam buku Pedoman Penilaian dan Pembelajaran tahun 2024, asesmen sumatif akhir semester merupakan pilihan yang ditentukan oleh satuan pendidikan apakah perlu untuk melakukan asesmen sumatif akhir semester ataupun tidak perlu, dikarenakan kebutuhan nilai yang sudah didapatkan oleh seorang pendidik sudah cukup didapatkan dari nilai sumatif harian. Sumatif akhir semester memiliki fungsi untuk mengukur, mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu periode semester tertentu. Yang kedua fungsinya mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Fungsi asesmen sumatif akhir semester juga sebagai umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran pada semester atau tahun ajaran berikutnya. Dan fungsi yang keempat dari asesmen sumatif akhir semester adalah untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik, hampir sama seperti fungsi pada asesmen formatif awal tahun ajaran. Teknik yang dilakukan pada sumatif akhir semester antara lain dengan teknik menilai praktek, menilai produk, proyek, portofolio, dan tes tertulis. Sedangkan hasil atau dokumentasi yang dikumpulkan adalah berupa produk hasil belajar atau berupa angka. Demikian Bapak Ibu sekalian, proses asesmen yang bisa dilakukan di kurikulum Merdeka mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat mengembangkan, selamat melaksanakan sumatif dengan sebaik-baiknya untuk tercapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa.